Kalau KSO ini terjadi deal, ada fee yang keluar kepada pihak-pihak terkait. Siapa itu? Brokernya. Kemudian OPD yang terkait. Yang saya dapat informasi itu untuk fee ke broker itu 10M. 10M. Itu dugaan yang saya dapat ya, informasi itu dugaannya 10M ke mereka. Beda lagi ke OPD. OPD itu kalau nggak salah mereka ada dapat deal KSO itu fee-nya itu kalau nggak salah 3M. 3 broker itu kan kita sebutkan namanya itu yang kita ketahui di media itu juga kan yang tersebar itu kan namanya Wahyu, baik. Inisial L, inisial S. S3. Kemudian dari OPD-nya sendiri itu ada Kepala Bapeda. Kepala Bapeda Provinsi itu namanya Asmiri Jaludis. Baik. Masuk dalam pemahaman kita 75 miliarnya kerugian negara. Tentu Anda masih ingat dengan tayangan kami episode sebelumnya terkait dengan proyek 2,7 triliun rupiah ini, di mana beberapa narasumber kami telah menyampaikan bahwasannya di dalam proyek ini terdapat kesalahan. Mulai dari Ketua PSI atau Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara, Nezar Juli, kepada Anda telah mengungkap bahwa mereka melaporkan proyek ini ke Petun. Gak habis-habis 2,7 nih ya. Satu kerbau kita siap. Tapi dalam menjalankan pemerintahan ini kan bukan persoalan taruhan. Baik. Tetapi aturan yang harus dijalankan. Yang dicatat di buku APBD yang 509 miliar itu terdiri dari sebuah kegiatan regulasi yang seperti APBD biasanya saja. Ya di luar itu tidak ada yang mengatakan 2,7 T. Pengamat anggaran Elvenda Nanda juga menyebutkan kepada Anda semua bahwasannya dalam memakai uang negara, berapa persen pun harus diketahui dan tercatat secara jelas dalam APBD. Apakah 2,7 itu ada termuat di dalam APBD apa tidak? Kalau memang ada, itu kuat secara legal. Sementara itu, proyek 2,7T ini tidak tercantum dalam APBD. Dan kami juga sempat mewawancarai Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara, Arief Tambubolon, yang menyebut ada permainan dalam proyek ini. Dan hari ini kami akan mengupas kepada Anda kembali seperti apa sebenarnya proyek ini, karena terakhir informasinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membatalkan kontrak 2,7 triliun rupiah ini kepada Waskita Karya selaku kontraktor proyek tersebut. Ada apa gerangan? Saat ini kami sudah bersama dengan Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi, Arief Tambubolon. Apa kabar, Pak Arief? Yo, baik. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Pak Arief. Ya, sebelumnya. sama-sama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Bang Tio dan masyarakat Sumatera Utara khususnya. Baik, Pak Arief, kita sebelumnya sudah mengupas ternyata apa yang menjadi prediksi Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara terbukti beberapa hari lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membatalkan proyek ataupun kontrak proyek 2,7 triliun sebenarnya. Dalam analisis Bang Arief, apa yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Sumatera Utara membatalkan proyek tersebut? Baik, saya akan tanggapi ya secara analisa saya. Pemprov melakukan putus kontrak kepada KSO, Waskita Karya, SMG sama Pijar Utama ini, kok saya bilang ini terlambat. Seharusnya dari awal udah diputus kontrak. Karena kita mengetahui ini bermasalah ujung-ujungnya. Kan gitu. Pada pertemuan yang kemarin itu yang awal kan udah saya katakan, kita minta ke gubernur batalkan ini kontrak. Proyek ini batalkan. Karena bermasalah, kan gitu. Secara payung hukum pun tak ada ya kan gitu. Jadi kalau ini Pemprov sekarang ini melakukan putus kontrak kepada PT Waskita KSO, SMJ sama Pijar Utama, ya saya jadi ketawa betulnya. Lucu. Bentar orang tuh gugup.
Kalau saya katakan putus kontrak ini apa penyebabnya? Penyebabnya karena memang proyek ini bermasalah. Bermasalahnya begini. Dari hulu dan hilir proyek ini tidak ada benarnya. Baik, Prosesnya. ada hulu, ada hilir. Hulunya apa, Bang Aris? Hulunya itu adalah proses awal lelang. Baik, Proses awal lelang yang dilakukan oleh Pemprov sampai dengan deal KSO yang terjadi. ya. Ya kan? Ini awal. Setelah itu, hilirnya ini pelaksanaan di lapangan kontraktor, yaitu KSO Waskita Karya, SMJ dan Pijar Utama. Baik, dalam Melaksanakan. pelelangan awal sudah bermasalah. Masalahnya di mana? Perlu dijelaskan kembali, Bang Aris. Lelang yang dilakukan ini kan ada dugaan kita memang sudah dikondisikan untuk Waskita Karya sebagai pemenang. Iya, lihat sendiri di apa, di LPC. Baik. Itu jelas. 3 kali ditunda. 3 kali diulang lelang. Kan jadi pertanyaan. Kalau nggak bermasalah ngapain diulang-ulang? Ya. Nah, begitu juga putus kontrak ini kenapa dilakukan? Karena bermasalah. Dan pemenangnya tetap sama. Sama, itu juga. Dan memang perusahaan pendamping yang ikut dalam lelang itu kita tahu. Ada 2 lagi. PTPP sama kalau nggak salah itu CP perusahaan lokal Dinamika Arta kalau nggak salah CP-nya. Semuanya bermuara ke Waskita Karya. Ya memang, orang ini sebagai pendamping aja untuk meloloskan PT Waskita Karya sebagai pemenang. Uniknya, informasi yang kita dapat, PT Waskita ini setelah menang terjadi KSO. Makanya saya bilang dari awal, hulunya bermasalah. Karena KSO ini pun kita dapat informasi ada dugaan suapnya, yaitu fee. Kalau KSO ini terjadi, deal, ada fee yang keluar kepada pihak-pihak terkait. Siapa itu? Brokernya. Kemudian OPD yang terkait. Baik, artinya ada deal-dealan di situ ya? Ya, dugaan kita seperti itu. Ada suap terjadi untuk meloloskan KSO ini terjadi. Baik, brokernya siapa nih, Bang Arif? Ada informasi? Inisial? Udah rame ya di media. Brokernya itu 3 orang. 3 orang, baik. Ya. Yang pertama? Kalau nggak salah namanya Wahyu. Baik, Wahyu. Kemudian inisial S sama L. S dan L. Iya. S dan L ini pejabat di dinas? Kita nggak bisa mengatakan dia pejabat atau dinas. Yang jelas dia orang sipil bukan PNS. Baik, ada broker 3 orang. Lalu broker ini berkomunikasi ke siapa? OPD. OPD. Ya. Ke siapa? Ya OPD yang terkait dalam proyek ini kan seperti kepalanya PUPR Sumut, Baik. kepala Bapeda Sumut, Ya. kepala BPKAD Sumut, dan kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Baik, yang melakukan lelang. Pak Dinas. Nah, kemudian kan dari 4 ini kan munculnya ke Sekda sebagai komandan birokrat Provinsi Sumatera Utara. Baik, ada 5 muara Iya, berkomunikasi kepada pihak broker. iya. Yang mereka tawarkan ada informasi berapa fee yang ditawarkan. Yang saya dapat informasi itu untuk fee ke broker itu 10M. 10M. Itu dugaan yang saya dapat ya, informasi itu dugaannya 10M ke mereka. Beda lagi ke OPD. OPD itu kalau nggak salah mereka ada dapat deal KSO itu fee-nya itu kalau nggak salah 3M. 10M ini dibagi 3 untuk 3 broker. Nah, itu kita nggak tahu walau-walam. Berarti Mau bagi berapa orang itu terserah. itu khusus untuk broker. Ya, Yang itulah 3. informasi yang saya Yang dapat 10M dugaan, ya? ya. Dugaannya seperti itu 10 miliar untuk broker. Baik, yang untuk OPD itu per OPD. Enggak. 3M. Yang 3M ini untuk berbagi orang tuh. Semua OPD Iya. termasuk Sekda. Itu kita nggak tahu untuk siapa. Penting untuk OPD birokrat itu pemerintahan, informasi saya dapat dugaannya 3M berbagi orang tuh. Baik, kalau berbicara persoalan suap menyuap ini agak sulit, Bang. Nggak sulit. Kalau saya bilang nggak sulit. Apa yang membuktikan ada broker lalu ada setoran fee kepada OPD-OPD tadi yang Abang sebutkan? Oke. Ini saat ini kan di PT Waskita Karya kan sudah jadi tersangka dan ditahan kejaksaan. Ya. Betul kan? Sementara kasus proyek 2,7 Jalan Jembatan Provinsi Sumatera Utara nih, laporannya sudah masuk di KPK. Baik. Ini kan supervisi bisa, koordinasi.
Lembaga di KPK itu kan ada lembaga antar lembaga, deputi antar lembaga. Ini bisa koordinasi. Oke, Kejaksaan Agung sudah pegang nih di PT Waskita. Kasus apa? Proyek Waskita Beton. Ya kan, yang kerugian negaranya 2,5 T. KPK ambil ini. Panggil semua, periksa semua. Bergilir, maraton. Kan sudah kemarin itu sudah dilaporkan kepada KPK juga oleh adik-adik mahasiswa Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara ke KPK. Ada 17 nama yang terlibat dalam proyek ini, yang berkaitan langsung dalam proyek ini. Baik, tadi hanya 4 ya, Abang Arif sebutkan tadi. 5 lah, Ada 5? birokrat yang terlibat. Sementara tadi yang terakhir Abang ucapkan ada 17. Selain 5 dan juga 3 broker tadi, siapa sisanya lagi? Oke, saya jelaskan. Itu kan ini hulu. Baik, Hulu mengenai suap ini hulu. Ya kan? baik. Hilir, kita bicara hulu ke hilir dulu. Jadi hulu ini bermasalah, ada aturan-aturan yang dilanggar, sehingga pada pelaksanaannya, hilirnya, ini proyek kan tidak beres di lapangan. Baik. Nah, ya kan? Sehingga Pemprov melakukan putus kontrak. Baik, sebelum lanjut ke putus kontrak tadi, Bang Arif, perlu kita konfirmasi bahwasannya dana 2,7 T ini memang benar dari anggaran Provinsi Sumatera Utara ya? Betul. Karena awalnya kan rencana kan pemerintah mau pakai dana APBN dari Kementerian PUPR, Tapi tidak direstui. kan tidak lolos proposal orang di sana, permohonan orang tuh. Makanya terjadilah proyek ini tidak ada di APBD tapi dipaksakan. Kan dari awal sudah saya Dan ini sampaikan menjadi itu. salah satu masalahnya juga. Iyalah, karena Baik. tidak ada di APBD. APBD kan perda peraturan daerah. Baik. Sementara proyek ini tidak ada di peraturan daerah, kan lucu. Maka saya bilang dari awal, proyek 2,7 ini tidak ada payung hukumnya, hanya ada deal politik. Apa itu? MOU. Gubernur sama 2 pimpinan DPR. Siapa itu? Baskami Ginting dan Ramansa Sibarani yang neken. Baik, berarti kedua pimpinan DPR ini Iya, terlibat kalau menerima memang fee? kalau memang KPK nanti berkenan untuk memeriksa, bisa aja tanya. Pimpinan 3 lagi tidak meneken. Siapa itu? Golkar, Gerindra, sama PKS. Baik. Kan ada 5 pimpinan. Ya. 3 nggak neken, kan gitu. Nah, motivasi orang ini meneken yang 2 pimpinan ini apa? Tapi informasi terakhir kami dapat PKS sempat meneken. Kamu tidak meneken, tapi di perjalanan mereka mendukung jadinya sama Gerindra. Mendukung tapi tidak meneken ya. Nggak meneken, karena MOU itu kan udah berjalan duluan di depan tanda tangannya. Orang itu kan nggak mungkin adendum lagi MOU itu, kan nggak mungkin ya. Baik, Kan ini hulunya. hulunya. Baik, lalu Kalau hilirnya itu pelaksanaannya, kita lihat sendiri pelaksanaannya. Kemarin itu saya lihat pelaksanaan yang proyek, salah satu proyeknya itu dari 2,7, itu kan jalan Marelan Bypass. ya. Nah, itu saya lihat langsung ke lokasi, ketepatan saya ada kunjungan ke tempat rekan-rekan aktivis juga di sana lagi kumpul. Saya bicara dengan kawan, ini tipis sekali ini. Tengok terlihat apanya? Pengaspalannya kurang ya? Hot mix-nya ini terlihat apanya? Dasarnya terlihat. Pori-porinya gitu. Pori-porinya. Pori-pori apanya jalan ini kan hot mix itu. Saya bilang kawan, ya mau bilang apa lagi katanya, kata-kata kawan saya ketawa aja. Kan gitu. Cuman ya itulah faktanya. Artinya di hilirnya itu proyek tidak optimal terlaksana. Balik kita ke awal lagi. Kenapa Pemprov melakukan putus kontrak? Karena Pemprov akhirnya mengetahui ini bermasalah. Kalau nggak bermasalah nggak mungkin putus kontrak. Baik. Sebelum masuk ke alasan kenapa putus kontrak tadi, yang 17 nama siapa aja? Kalau memang itu perlu kita buka. Karena kemarin itu pun udah muncul juga di media 17 nama itu. Yang 3 broker itu kan kita sebutkan namanya itu, yang kita ketahui di media itu juga kan, yang udah tersebar itu kan namanya Wahyu, Baik. inisial L, inisial S. S3. Kemudian dari OPD-nya sendiri itu ada Kepala Bapeda. Kepala Bapeda Provinsi itu nama Asmirijal Lubis. Baik. Kepala PUPR Sumut Bambang Pardede. Baik, 5. Kepala BPKAD Provinsi Ismail Sinaga. Baik, 6. Kemudian Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Ya. Mulyono. 7. Nah, kemudian Sekwan yang juga PJ Sekda Provinsi. 8. Nah, itu APP Lubis ya kan, Baik. 8. Kemudian
KPA itu ada dua. Yang pertama itu kan siapa yang mengundurkan diri, Tengku Ispan. Tunggu Ispan. Baik. Nah, 9. kemudian KPA yang melanjutkan tuh Marlindo Harahap. Marlindo Harap Nah, 10. namanya 10. Kemudian pimpinan DPR. Ya. Ya kan? Pimpinan DPR itu kan 2 orang yang ikut naikkan MOU-nya itu. Ya. MOU. Bas kami Ginting namanya yang dilaporkan itu sama Rahman Sibarani. Baik. Yang dilaporkan 12. ke KPK oleh adik-adik mahasiswa itu ya kan. Kemudian konsultan manajemen, ya kan. Saya nggak tahu itu apa nama CP-nya, lupa saya. Cuman kalau nggak salah di rootnya marganya Subakti. Surbakti 13. Nah, kemudian ada konsultan, bukan konsultan, ada tim ahli manajemen kontrak. Baik. Itu namanya Dr. Ferry Tanjung. 14. Kemudian 3 nama lagi itu masing-masing dari perusahaan. Siapa itu ya di Rut PT Waskita. Baik. Yang ditahan sama Kejaksaan Agung ya kan. Ya. Sebagai leadernya KSO ya kan gitu, PT Waskita Karya kan. Nah, kemudian direkturnya PT SMJ. Baik. Nah, kemudian yang terakhir yang ketujuh itu direkturnya PT Pijar Utama. Direktur SMI siapa, Bang Arif? Nah, kalau nggak salah di sini yang kita ketahui Armandi Panjaitan. Baik. SMG Yang Arman Panjaitan. yang Pijar Utama? kalau nggak, ya ini namanya Ari Yuliono. Ari Yuliono. Iya. 17 inilah yang terlibat di dalam proses pelelangan hingga pengerjaan dari Iya. proyek 2,7T. Mereka yang terlibat dalam proyek 2,7 ini semua. Masing-masing ini mendapat fee. Kalau fee itu kita nggak tahu itu fee-nya bagaimana prosesnya. Yang jelas ada fee yang diadakan untuk broker dan juga OPD ya. Kalau analisis saya dugaan fee itu yang diterima itu pihak broker sama OPD aja. Baik. Nah, kalau yang lainnya ini kan macam dari pihak waskita kan mereka yang dirugikan, tapi kan mereka dalam pelaksanaan proyeknya kemarin itu kan dapat uang muka 15% untuk uang muka kerja. Baik. Dari proyek yang 2022 ini 500 miliar targetkan. Iya. Berarti kok 15% dari 15% dari 500 miliar, berarti 75 miliar untuk mendapat uang dari pemerintah. Dan ini yang masuk dalam pemahaman kita, 75 miliar itu kerugian negara. Ini yang dibagi-bagi juga. Berbeda lagi. Oh itu kita nggak tahu bagi. Yang jelas inilah modal kerja orang tua yang dikasih pemerintah untuk melaksanakan proyek fisiknya ini. Baik itu jalan dan jembatan ya kan. Tapi kan pelaksanaan di lapangan kita lihat sendiri banyak protes masyarakat ya kan. Baik itu dari partai politik ataupun dari lembaga swadaya masyarakat banyak yang protes melihat kerjanya ini bagaimana kan gitu. Persoalan di pelaksanaan proyek ini mereka dapat 15% dari modal kerja awal yang dikasih pemerintah. Kalau ada fee diberikan orang itu ke sana ke sini yang terkait, ya inilah tugas dari penegak hukum. Baik. Bukan tugas dari masyarakat. Masyarakat hanya mengawasi. Masyarakat kan fungsinya social control, mengawal. Nah, kalau untuk membuktikan ini terjadi ada tindak pidana korupsi, ya penegak hukum yang bisa melakukan itu kan gitu. Ya artinya kalau kita lihat dari awal sampai akhir dan pemerintah provinsi akhirnya mengeluarkan surat putus kontrak kepada KSO Waskita Karya SMJ Utama, kan artinya yang bermasalah di proyek. Baik, Bang Arif. Kita mendapat informasi, Bang Arif juga mengetahui bahwasannya pemerintah sudah berulang kali, tidak hanya satu kali, untuk mengirimkan surat ke Waskita Karya untuk pemutusan kontrak. Ya, benar, Bang Arif? Yang saya dapat informasi itu ada kalau nggak salah 4 surat sudah dilayangkan Pemprov Su ke KSO Waskita Karya SMJ Utama. Tahun ini ya, 2023. Iya. Yang terakhir itu surat jawaban dari Direktur PT Waskita sebelumnya ditangkap Kejagung. Baik. Itu suratnya masuk tanggal 26 ke provinsi. 3 hari atau 2 hari kemudian ditangkap oleh Kejagung. Kasusnya bukan ini. Baik, kasus lain ya. Kasusnya bukan kasus 2,7T di Sumut, tapi kasusnya proyek Waskita Beton yang temuan dari BPKP.
ya kan, BPKP ada kerugian negara itu 2,5 T. Dan itu kan 2021 lalu. Seharusnya kalau memang provinsi itu memang benar-benar ya untuk kebaikan proyek ini, tidak waskita yang dijadikan manten. Terbuka aja kemarin itu kan banyak perusahaan BUMN, bisa juga main lokal pun ada banyak yang mampu ya kan, swasta ya kan. Karena kan prosesnya itu 2022, enggak 2023 itu jadi temuan dan dalam proses investigasi sama BPKP. Atau jangan-jangan karena fee yang besar yang ditawarkan kepada OPD ataupun broker ini menjadi pilihan. Inilah yang masih dalam dugaan-dugaan kita. Tapi kok secara logika kita berpikirnya itu ya udah mengarah ke situnya itu semua ya kan. Baik, Waskita Karya terakhir mengirimkan surat ke Provinsi Sumatera Utara, surat protes. Protes orang tuh tidak mau putus kontrak. Baik, Abang sudah melihat langsung ya? Saya sudah melihat suratnya itu. Isinya apa, Bang Aris? Taklah mungkin kita buka di sini. Biarkanlah provinsi Tapi nanti. ada poin-poin yang mungkin menjadi dasar mereka. Mengapa mereka tidak ingin memutuskan kontrak? Tidak ingin diputuskan kontraknya? Ya, ada beberapa poin alasan PT Waskita Karya SMJ Utama itu memprotes. Poin-poinnya itu tertulis dalam surat itu. Apa? Saya sudah lihat. Cuman ya mengenai keuangan juga. Cuman udahlah nggak saya buka ke Tapi situ. bukan ceritanya berkaitan dengan fee yang sudah mereka berikan. Bukan. Orang tuh hanya persoalan pembiayaan keuangan aja yang tidak kayak mana dibilang nggak sinkron lah gitu. Tidak sinkron ya? Iya. Makanya orang itu karena protes juga. Tapi ya kemarin tuh waktu muncul di media itu kan pihak pemerintah melalui PUPR Sumut itu kan katanya kan bahasanya belum final nih putus kontrak. Baik. Tapi di dalam surat itu nyata pemberitahuan putus kontrak. Bang Arief juga sudah melihat secara langsung suratnya. Ada. Baik. Sejak awal kita tahu pemerintah Sumatera Utara ngotot untuk melanjutkan proyek 2,7 T ini. Karena mereka yakin bahwasannya ini menjadi kebutuhan masyarakat, dipinta oleh masyarakat, dan untuk kebaikan seluruh masyarakat yang diinginkan adalah perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Tapi pada akhirnya kita mengetahui terakhir pemerintah sendiri yang memutuskan kontrak. Sebenarnya ada apa sebenarnya Bang Arief? Apakah pemerintah sadar, ini bukan kita berbicara persoalan administrasi, atau ada kesadaran yang mungkin terlintas oleh Gubernur Sumatera Utara? Ya saya ucapkan alhamdulillah kok mereka sadar. Tapi kan udah terlambat. Proses itu udah terjadi. Ya nggak apa-apa lah. Sadar, berhenti, balik ke normal lagi. Bagaimana pembangunan Sumatera Utara. Ya intinya masyarakat Sumatera Utara itu menginginkan perbaikan infrastruktur. Cuma dari awal saya bilang, bermasalah ini, tidak ada payung hukum, maka berhentikan saya bilang. Dan dari awal saya memang udah prediksi, karena saya udah mendapat informasi, Direktur PT Waskita ini bermasalah. Baik, ini sudah diputuskan kontraknya. Lalu apa mungkin ini menjadi salah satu alasan mereka untuk tidak terjerat dalam kasus pidana nantinya? Itu tinggal penegak hukum kita minta. Kalau penegak hukum itu memang komitmen untuk perbaikan birokrasi negeri ini, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebab akibat putus kontrak itu kan kena proyek bermasalah. Baik. Bongkar masalahnya apa gitu loh. Jelas kita sudah mengetahui uang negara 15% dari anggaran 2022 500 miliar itu kan 75 miliar. Ya. Uang negara udah keluar. Tapi pelaksanaan proyeknya nggak beres ini. Kemarin itu target orang 33%. Fakta di lapangan kan gubernur sendiri yang bilang bahasanya itu proyek cuma 23%. Baik. Itu kan fakta. Ya. Yang muncul di media. Makanya kita minta penegak hukum. Laporan ini udah masuk ke KPK, Gedung Merah Putih. Dan terakhir kan kemarin itu kan dirutnya PT Waskita ini tangkap kejaksaan dengan kasus yang lain mengenai korupsi Waskita Beton itu kan. Kita minta KPK ini yang melanjutkan. Tinggal supervisi. Di KPK itu kan diputi antar lembaga. Baik. Yang bisa menghubung ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, sini. Koordinasi. Supervisi, ambil alih turun mereka. Baik, Bang Arief. Sumatera Utara. Tadi Bang Arief menyampaikan hanya 17 nama, sedangkan di Sumatera Utara ada pimpinan tertinggi, yaitu Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Apakah tidak terlibat dalam lingkaran ini? Tidak ikut menaikkan? Dari awal-awal saya sudah sampaikan waktu kita pun aksi Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember 2022 itu, saya sudah katakan
Gubernur ini pahamnya politik komando. Dia nggak mau hal-hal yang mau ditandatangani yang disampaikannya sebagai kebijakannya itu bermasalah. Dia mau clear. Dia kan mantan jenderal, Ya. mantan Pangkostrat. Dia percaya sama anggotanya. Nah, itulah sifat politik komando itu. Tapi dia nggak menguasai politik anggaran. Di sini persoalan itu terjadi. Yang melobi terjadinya MOU itu kan bukan dia langsung ke pimpinan DPR. Kan ada sekwan, Ya. ada sekda. Pada saat itu sekwannya kan Apip Lubis kan PJ-nya sekda provinsi. Lobi-lobi pembicaraan komunikasi politik itu terjadi kan melalui sekwan sama sekda. Gubernur ini tinggal teken, udah clear. Nggak ada masalah walaupun dua pimpinan ya kan. Ya. Politik ini kan harus korum. Minimal kan 2/3. Tidak ada indikasi gubernur ditawarkan juga fee. Ya enggak. Kalau itu walau-walau saya nggak tahu ke situ. Cuman yang saya tahu gubernur yang neken MOU itu oleh pimpinan DPR. Pertanyaannya, pimpinan DPR ini kan ada motivasinya meneketnya walaupun tidak lengkap 5 orang pimpinan, 2 orang. Apa motivasinya? Ini yang perlu diungkap. Kok hanya cakap-cakap aja tahu lah kita politisinya ya kan. Baik. Nah, biarkan proses ini kita serahkan ke penegak hukum. Kita berharap penegak hukum KPK yang menerima laporan dari mahasiswa di Jakarta, dari mahasiswa Sumatera Utara yang di Jakarta mengenai proyek 2,7 ini, dan juga Kejaksaan Agung yang sudah menangkap di PT Waskita. Koordinasi biar mereka yang semua periksa, panggil nih semua yang terlibat, khususnya 17 nama ini. Baik, berarti 17 nama plus 1 nama gubernur. Ikut terperiksa juga. Otomatis itu, karena kan gubernur itu kan yang bertanggung jawab. Berarti 18 nama semuanya. Ya, kenapa nggak kita masukkan nama gubernur? Apa kok kita adik-adik yang di Jakarta nggak masukkan 17 tidak 18. Salah satunya gubernur, hanya 17. Karena ini secara otomatis. Pelaksana tenis kan yang 17 ini, di lapangan yang mengetahui betul bagaimana tenis semua terjadinya proyek 2,7 ini. Tidak pun dilaporkan, otomatis Otomatis kalau ikut nanti diperiksa. diperiksa ini, gubernurnya dimintai keterangan. Karena dia yang Karena penguasa anggaran. dia penanggung jawab, Penanggung jawab. Sumatera, bukan anggaran, penanggung jawab Sumatera Utara. Apapun yang terjadi di Sumatera Utara itu tanggung jawab dia, khususnya mengenai apa? Uang APBD ini. Baik. Ya semua gubernur tanggung jawab. Jadi nggak perlu kita masukkan nama dia, karena secara otomatis dia pun pasti minta keterangan nanti. Baik, ini kan di lingkar intern dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kalau Bang Arief sendiri melihat KPK, apakah akan berani membongkar ini dan bakal berani untuk mengusut ini hingga tuntas? Kalau KPK itu berani-berani saja. Ya saya pasti kan berani. Kalau nggak berani KPK bubarkan aja kan gitu. Baik, Tapi yang saya tahu KPK pasti berani, apalagi di PT Waskita udah di Salemba, di Kejaksaan Agung. baik, kami akan mengulang kembali pertanyaan kami yang masih sama seperti wawancara kita pada beberapa waktu yang lalu. Apa mungkin bintang 3 lawan bintang 3? Itu kan mereka dulu bintang 3, udah pensiun orang itu, satu pimpinan KPK, satu gubernur. Kalau udah pensiun itu nggak ada itu. Syukur aja mesti ada jabatan di pimpinan lembaga di negara ini. Kalau nggak ada jabatan banyak itu jenderal-jenderal bintang 3 itu bintang 2 pensiun nggak ada jabatan. Ya macam orang biasa lah. Baik. Banyak saya kenal gitu jenderal-jenderal itu yang udah pensiun nggak ada jabatan di pemerintah nggak ada apa-apanya. Ya macam kita. Malah saya pernah ngobrol WA-an gini ada itu. Jadi saat ini mereka pensiunan bintang 3 jenderal, baik itu di kepolisian atau TNI. Lalu mesti memegang pimpinan lembaga. Kan? Ya. Ya orang itu mesti punya power gitu loh. Baik. Mesti punya power yang mesti bisa dipandang. Tapi kalau udah nggak ada jabatan di pemerintahan, selesai nih. Baik. Bang Arief, informasi yang kami dapatkan sekitar 2 minggu lagi ya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengumumkan secara resmi pembatalan kontrak mereka kepada Wira Waskita. Bang Arief memiliki informasi yang sama dengan yang kami miliki? Iya. Ya. Emang ya? Informasinya seperti itu. Saya prediksi pertengahan bulan 5 nanti Pemprov resmi
mengumumkan putus kontrak sama KSU ini. Baik, dampaknya apa, Bang Arif? Dampak ke masyarakat itu secara sosialnya itu ya terhentilah pembangunan yang sesuai dengan 2,7. Tapi kalau secara pemerintahannya, kedinasannya tetap berjalan ya nih tender. Itu nanti berjalan kan di bulan 6 bulan 7 tender itu lagi. Yang udah ada di APBD kan. Masih berjalan. Kalau atas nama 2,7 T itu udah nggak ada. Tapi ya normatifnya di dinas itu kan ada judul-judul masing-masing. Pembangunan Tetap secara reguler ya? Iya, reguler. Normatifnya seperti itu. Tidak ada lagi nuansa 2,7. Itu tetap berjalan. Kalau secara hukumnya, ya kita lihat aja. Dan saya yakin KPK dan Kejaksaan ini koordinasi, supervisi, pasti meriksa. Baik, itu kan pemeriksaan. Dan keinginan seperti yang Bang Arif sampaikan, adik-adik mahasiswa telah menyeret 17 nama untuk dilaporkan. Apakah dari 17 nama plus satu nama, yakni Gubernur Sumatera Utara, akan terjerat secara pidana? Akan gol? Ya kalau memang kerugian negara itu ada, nggak bisa bertanggungjawabkan orang itu, ya selesai lah orang tuh. Dari 17 dan satu nama ini, siapa yang paling memungkinkan? 99%? Terjerat. OPD yang terkait langsung. Siapa saja? Yang pelaksana tenis, baru yang keuangannya, yang perencanaannya di situ. Meskipun mereka nantinya mengakui dan mengembalikan uang tersebut? Nggak mampu untuk kembalikannya itu. Kecuali nanti yang kerugian negara itu 200-300 juta. Mungkin balik kok katanya udah puluhan miliar. Engklek lah. Baik, Bang Arif, terakhir. Apa yang ingin Bang Arif sampaikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan proyek 2,7 triliun rupiah ini dan juga kepada 17 nama plus satu nama yang terseret dalam kasus ini? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara ya. Kita harus bisa menerima secara akal sehat dan jiwa besar. Proyek yang kita banggakan dengan program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2,7 T untuk perbaikan jalan dan jembatan Sumatera Utara tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Itu satu poin. Jadi masyarakat harus bisa menerima itu semua. Tetapi pembangunan tetap berjalan normatif sesuai dengan OPD-nya, yaitu Dinas PUPR Sumut. Itu poinnya. Kedua, kepada pihak-pihak yang terkait dalam proyek ini, yang sudah kita ketahui, Dirut PT Waskita Karya sebagai leader KSO ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi proyek Waskita Beton yang kerugian negaranya itu 2,5 T. Itu poin keduanya yang harus dipahami oleh pihak-pihak terkait itu, terutama KSO, broker, dan OPD yang terkait langsung, yang terlibat langsung dalam proyek ini. Mereka harus siap menerima konsekuensinya secara positif maupun negatif. Secara moral dan psikologis harus bisa terima.